Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadika allati lati adrikna. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konten kali ini kita akan membahas pertanyaan daripada saudara kita tentang Kang Mas, apakah ketika sudah melaksanakan sholatul daim atau sholat daim, sholat yang dikerjakan secara terus menerus, tidak perlu lagi melaksanakan sholat lima waktu? Maka kita akan menjawab. Nah, yang pertama, di dalam At-Thariqatul Muhammadiyah, di dalam jalannya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sholat itu ada dua. Ada sholat secara syar'i, ada sholat secara hakikat. Dan sholat secara syar'i ini untuk menunaikan daripada jasad. Nah, apa itu? Seperti berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Kemudian di dalam sholat secara syar'i ini, itu rukunnya ada 3. Rukun pentingnya itu ada 3. Rukunnya 13, tapi nanti terbagi 3 dengan rukun qauli, rukun qalbi dengan rukun fi'li. Nah, kemudian banyak syarat-syarat tertentu. Nah, itu di dalam mendirikan sholat secara syariat. Nah, sementara di sholat hakikat atau sholatul daim tadi, sholat secara terus menerus, itu cuma satu rukun. Ada rukunnya sholat daim. Apa? Yaitu rukun qalbi. Jadi rukun qalbi ini hadirnya hati menghadap kepada Allah, hadirnya hati nurani, sir menghadap kepada Allah, menyaksikan Allah. Itu yang dikatakan musyahadah. Itu yang dikatakan sholatul daim, sholat secara terus menerus. Jadi ketika mengatakan kalau sudah sholat daim tidak perlu lagi saya mendirikan 5 waktu, berarti ini bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekiranya dia menafikan itu. Karena kenapa? Baginda Nabi SAW jelas-jelas mendirikan itu. Para sahabat mendirikan itu. Nah, jadi tidak ada hubungannya ketika kita telah melaksanakan ajaran hakikat atau ilmu hakikat yang ada di rasa, di nyawa, lalu kita tidak melaksanakan itu. At-Thariqatul Muhammadiyah. Nah, jadi seperti itu. Kita pun baru belajar sholat daim. Baru belajar. Sholat daim itu terus menerus 24 jam. Itu baru dikatakan daim. Dan itu harus rukun qalbi harus hadir terus. Hadir hati nurani, sir menghadap kepada Allah, menyaksikan Allah. Kalau ada mengatakan bahwa saya sudah sholat daim, lantas hanya main napas saja, baru tidak menyaksikan Allah, itu bukan sholat daim. Itu zikir nafas. Jadi zikir nafas dengan sholat daim beda. Jadi sholat daim itu zikir apa saja yang dilakukan. Mau zikir Allah, mau zikir la ilaha illallah, Allah, Allahu, atau ketika dia menyaksikan Allah, hati nuraninya menyaksikan Allah, itu sholat daim. Bahkan ketika dia diam pun, menonton pun, makan pun, minum pun, menyaksikan Allah, hadir, rukun kolbinya hadir, itu sholat daim, biar tidak mengatakan apa-apa. Namun sebaliknya, meskipun dia hu Allah terus-terus, hu Allah, Allahu terus-terus, namun tidak hadir hati nuraninya menghadap kepada Allah, itu bukan sholat daim, itu zikir nafas. Nah, ketika dikaitkan dengan sholat 5 waktu, itu tetap ada kebutuhan itu, tetap. Dan itu perintah. Dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, sementara yang satu ini sholatul daim tidak ada waktu, jangka waktunya itu tak ada. Mau di kamar mandi, mau dimanapun. Jadi seperti itu. Jadi ketika mengatakan apakah kita tidak perlu lagi, ini umatnya Nabi siapa? Kalau memang umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya ya
tahu sendiri bagaimana ittiba'nya kepada Rasulullah. Tapi kalau bukan, ya itu terserah kita, terserah elu, terserah antum, terserah ini, terserah itu. Tapi kalau umatnya Rasulullah, ya itu jawabannya ya seperti itu. Karena ada fakta di lapangan, ya memang begitu. Jadi jangan karena kehawa nafsuan kita, kemalasan kita, lantas kita mengatakan begini begitu. Nah, tidak. Jadi kalau memang kelemahan kita, kemalasan kita dan sebagainya, akui secara sadar, akui bahwa kita itu yang salah. Tapi jangan sampai merubah daripada keyakinan kaum muslimin atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil ilmu hakikat. Ini ilmu paling tinggi, ini ilmu paling dalam. Ilmu hakikat ini bukan ilmu tinggi. Ilmu ma'rifat ini bukan ilmu tinggi, ilmu dasar, ilmu pondasi, ilmu dalam. Nah, jadi jangan dirangkaikan seperti seolah-olah ini tuh yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu syariatullah. Syariatullah itu yang paling tinggi, di puncak dia. Yang pertama ma'rifatullah. Ma'rifat dulu, baru tauhidnya, hakikat itu, baru toriko, jalan penyempurnaan untuk akhlak-akhlak, pembersihan jiwa, jalan mencapai fitrah, jiwa yang suci, jiwa yang tenang. Dibalut dengan syariatullah, diikat. Jangan juga syariat buta. Nah, itulah maksudnya pondasi rumah, sebuah bangunan ada 4 tiang atau apa perumpamaannya, rukun begitu. Nah, kalau rukun tak dikerjakan, ya tidak sah. Sama dengan mendirikan sholat. Rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Nah, rukun 13 terhimpun dalam rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Nah, sekarang umat juga mendirikan sholat 5 waktu. Sholat juga hanya yang diperhatikan itu sama imam-imam atau ustadz-ustadz hanya rukun qauli dengan rukun fi'li. Kenapa rukun qalbi tidak pernah diperhatikan, sementara rukun qalbi ini adalah intinya sholat. Rukun qalbi ini intinya sholat. Rukun qauli bisa diperhatikan, bisa diperbaiki. Rukun fi'li bisa diperbaiki. Oh, gerakannya begini. Oh, kalamnya begini. Tajwidnya begini, makhrajnya begini, tahsinnya begini, bisa. Tapi kalau rukun qalbi, kalau bukan guru yang mursyid ruhani itu tidak akan bisa memperbaiki itu. Nah, inilah kelemahan inti ruh umat Islam telah hilang. Rukun qalbi ditinggalkan, baru senantiasa mengatakan sholatku ini semua, ini saya sudah sholat berapa rakaat begini, saya sudah selamat ini begini. Sholat apanya kalau tidak ada rukun qalbi? Kalau mau bahasa ininya ya. Jadi jangan sampai juga kita menghina orang, menghina yang di luar, yang belum mau tergerak hatinya untuk sholat, sementara kita juga tidak ada sholat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Rukun qalbi ini adalah inti ruhani daripada sholat itu sendiri. Jadi rukun qalbi inilah yang mengatakan dia sholat secara hakikat. Jadi sholat daim rukunnya rukun qalbi. Itu paten itu. Nah, jadi seperti itu Tuan Guru semuanya, saudaraku, lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.